Dengan namanya. Kira kira gimana?
Video. Wes video wes rekam ya. Baik. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Mas. Oke, sip. Mungkin kalau mau open voice juga nggak apa-apa. Kita santai aja caranya. Kita tunggu sampai 19.35 ya. Untuk snacknya bisa ambil di rumah masing-masing. Anjay. Ngarap ngomong saya. Jalannya. Kedengeran ini. Kedengaran Mas. Halo semuanya. Halo Wina. Cih, bagus nih Gus. Balik Gus ini Gus. Sekenal Oktober. Sesuai lah Gus, Oktober mah Gus. Santai Ki. Chill. Sabar kita. Kumpul duit dulu. Siap. Kena apa speaker? Speaker nggak apa? Terngiang-ngiang. Serius? Masa? Masa? Emang dari mana aja? Kan balik-balik terus. Yakin? Enggak. Let's try. Coba. Cek. Iya. Betul. Iya. Iya. Oh gitu.
Cek. Udah masuk suaranya? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala teknis. Langsung aja ya, tanpa membuang-buang waktu. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara ngoprek ini, yaitu ngoprek Android yang pertama, yaitu pengenalan Android Studio. Jadi sedikit informasi ya, jadi ngoprek ini tuh nanti bakalan ada hasil akhirnya. Jadi nggak cuma ngoprek udah nggak ada hasil akhirnya, tapi nanti kita coba mau bikin aplikasi layaknya Instagram, cuman ya untuk fitur standarnya aja kayak login, register, gitu, post, komen dan like. Itu sih. Nah, saya share materinya ya. Notification. Yang harus posting harus bisa. Video jiwa mantap. Sudah muncul ya? Sudah muncul kan? Sudah. Sudah. Baik. Ini materi yang pertama, Meet Android Studio dan Make Hello World App. Ya. Video jiwa. Sebenarnya sudah pada install, udah download kan ya Android Studio-nya, karena lumayan besar sih ukurannya. 1 GB. 100 MB. Sekitar 700 MB-an. Sebelum masuk ke Android Studio, kita perlu flashback dulu nih, apa itu sih Android? Siapa tuh ada yang belum ngerti. Tapi pasti udah pada tahu sih. Jadi Android itu sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google. Android dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. Berbagai macam produsen telah menggunakan Android sebagai sistem operasi ya. Jadi nggak cuma Google yang bisa pakai Android, karena banyak sekali, misal kayak Samsung, terus dan banyak banget mereknya. Android juga mempunyai store dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Itu data 2018. Jadi sebenarnya pasar Android itu sangat luas ya, sangat menjanjikan gitu. Terus kenapa sih Android? Nah, karena sistem Android itu termasuk sistem operasi smartphone terpopuler. Pada tahun 2013, Android menjadi sistem operasi terlaris pada tablet dan smartphone. Kini market share Android sedikitnya 80% dari total penjualan smartphone di tingkat global, menurut statista.com. Tercatat pada tahun 2016, Android Store memiliki lebih dari 2,8 juta aplikasi. Yang kedua, store-nya. Jadi aplikasi Android itu bisa didistribusikan menggunakan web, API APK, dan store. Jadi sangat fleksibel untuk pendistribusian aplikasinya. Melalui Android Store, yaitu Google Play, merupakan cara termudah bagi para developer untuk mendistribusikan aplikasinya ke pasar dengan miliaran pengguna. Terus, apa itu Android Studio? Jadi yang bakal kita bahas nih. Jadi Android Studio itu adalah lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development Environment, atau yang biasa disebut dengan IDE, untuk pengembangan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDE. Jadi Android Studio ini buatan IntelliJ IDE ya. IntelliJ IDE. JetBrains. Terus kenapa disebut IDE? Karena di dalamnya itu sudah ada editor, compiler, debugger. Jadi ketika kita install Android Studio, kita nggak perlu lagi install yang namanya editor dan compiler dan kawan-kawannya lah. Semuanya sudah terbundle oleh si Android Studio-nya ini. Terus sistem requirement apa sih yang perlu disiapkan untuk menjalankan Android Studio? Itu yang pertama, kalau teman-teman pakai Windows, itu bisa pakai Windows 7 sampai 10 yang 64 bit dan RAM minimum 4 GB. Terus RAM yang disarankan 8 GB. Dan ruang disk minimumnya tersedia 2 GB, tapi disarankannya 4 GB.
Resolusi layar minimum 1280 kali 800. Terus yang macOS hampir sama sih kayak Windows. RAM-nya juga 4 GB minimumnya, disarankan 8, dan RAM disknya 2 GB dan seterusnya, sama lah, hampir sama. Terus yang Linux juga ada, jadi nggak cuma di Windows dan macOS, tapi Linux juga ada Android Studio-nya. Dan saya saranin kalau teman-teman misal RAM-nya minimal ya, misal hanya ngepas 4 GB, biasanya itu kalau di Windows itu berat. Kemudian bisa pakai Linux aja biar enteng, karena Linux itu apa ya, manajemen memorinya baik, nggak sedikit memakan memori lah gitu. Nah, Android Studio itu bisa download di mana? Bisa download di sini, di alamat developerandroid.com/studio. Nah, bukan. Nah, ini Android Studio. Versi yang terbaru itu versi 4.0.1. Nah, tinggal klik download aja. Nah, terus ini yang saya telah membaca, pokoknya centang aja langsung, terus download deh. Nah, karena aku udah download jadi nggak perlu download lagi. Teman-teman udah pada download belum? Ya mas. Aman-aman. Kalau mau tanya bisa langsung voice aja, nggak apa-apa. Oke. Nah. Terus install Android Studio. Oke. Teman-teman bisa double klik aja, kayak install biasa, aplikasi biasa lah. Nah, muncul kayak gini, next aja. Ini ada pilihan nih, mau pakai Android virtual device atau enggak, karena aku tuh pakainya real device untuk testingnya, jadi aku nggak centang sih, biar hemat aja untuk space. Terus next. Nah, ini lokasinya mau di mana, aku biarin defaultin aja di si program files Android, terus Android Studio. Ini juga langsung install aja. Nah, ini udah komplit, langsung di next aja. Nah, kita coba langsung jalanin ya Android Studio-nya.
Nah ini kalau awal pasti kayak gini, config or installation folder. Kalau teman-teman udah pernah install bisa pakai config yang udah ada, tapi karena baru kita pilih yang bawah, do not import setting. Ada kendala nggak instalannya pas instalasi? Barangkali dengan trash gitu. Aman ya berarti ya? Terus pada jangkul lah. Bisa doang ya. Anak IT masa Nah ini awalnya kayak gini, ada banyak platform yang bisa di develop Android Studio, ada Smart TV, Smartwatch, dan lain-lain. Kita ini yang pilih yang standar aja, biar nggak perlu custom configuration. Terus ini temanya nih, mau yang dark apa yang light? Aku sih sukanya yang dark, soalnya aku sebenarnya kan ngodingnya malam. Kalau light nanti slow banget, gak enak. Nah ini setelah install kita perlu download lagi nih 495 MB. Ya emang banyak download sih. Tapi kalau udah download nanti udah enak. Yang pas awal-awal itu emang banyak memakan waktu sih pas instalasi. Belum nanti pas build Gradle-nya itu juga lumayan sih, lumayan lama. Oh, lumayan nih, lumayan cepat. Bisnet dong. tapi 3 orang bos. Download mah cepat, menginstalnya lama ya. Installnya. Installnya lama, download cepat. Kecepatan installnya juga berpengaruh pada storage teman-teman ya. Kalau pakai SSD pasti lebih cepat. Karena kebetulan aku pakai hard disk jadi mungkin agak lama. Sebenarnya aku juga develop Android-nya itu di Linux. Tapi aku ini pindah ke Windows dulu biar nyontohin ke teman-teman. Beralih ke SSD. Siap. Anjay. Beliin dong kan. Ada situ nggak si Fajar? Fajar. Lagi kosuan. Lagi usulan. Tuh udah selesai tuh tinggal unlock lagi NCP. Ini udah install semua apa belum sih? Kayaknya udah pada install semua deh kayaknya. Iya, kayaknya udah pada install semua ya. Udah pada jago. Mantap. Sip.
Jadi pro-nya ini bilang saya sudah min. Mangamin. Lumayan lama ya. Mungkin bisa nunjukin itu deh, aplikasi yang bakal dibuat, previewnya. Wadidaw. Coba kasih tunjukin mas. Aku Coba mas. Gas kan. bisa share screen ya. Bisa screen. Oke, wadidaw. Visornya udah nyala mas. Enggak, aku langsung dari sini dong. Langsung dari HP begitu jiwa. Oke, bisa ngeliat punya aku ya? Udah di share. Udah, lihat ya? Udah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Oke. Oke, contoh aplikasinya ya. Nah, ini bisa lihat punyanya Mas Dery ya. Nanti ada aplikasi yang bakal kita buat. Contohnya kayak gimana? Apa dulu? Waduh. Ulang lagi. Ya, siap. Sosmed Ahoy ya. Yes. Jadi ada login, ada register Ini juga. login. Sosmed Ahoy. Yes. Nah, kita bisa register gitu ya. Contoh nih. Ini bisa preview juga Pak. Oke, login nih. Yes. Nah, kita buat memang agak mirip sih sama Instagram. Komentar juga. Notification, Ya. Profile punya juga. account. Ada. Ini juga bisa di post. Ya gitulah. Cuman nggak ada fitur itu sih follow. Ya nggak ada itu sama story kayak. Ya kita buat seminimal mungkin lah. Mungkin nanti bisa dioprek sendiri gitu ya. Iya. Kalau mau ditambahin juga bisa sih. Karena API di sini juga nanti kita ada ngoprek juga di ngoprek backend. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana cara bikin API-nya bisa join aja di ngoprek backend. Oke. Previewnya, sedikit. Rumahku masih tampil nggak sih layarnya? Masih. Hah? Kelihatan nggak? Masih. Itu udah selesai. Rampung tuh, udah selesai rampung. Finish. Layarku Ada kok, itu udah finish kok. masih ada. Masih masuk. Oke. Kayak misal ini udah finish, kita klik finish saja. Nah ini tampilan awal Android Studio-nya kayak gini. Detail. Ada start new Android Studio project atau open yang udah ada projectnya. Kita coba pilih yang ini ya, start new Android Studio project. Sosmed Ahoy. Nah di sini ada beberapa template activity-nya. Banyak banget nih, basic activity, bottom navigation activity, dan pokoknya banyak lah. Tapi kita mau pakai yang empty activity dulu, yang kosongan. Kita klik next. Nanti di sini ada nama aplikasinya mau dinamain apa nih? Misal aku mau namain my first. Gini ya? Iya. Oh iya, application ini. Ini ada nama package-nya. Ganti. Misal mau diganti apa ya? Mau nama aku nih misal Rifki. Terus nama aplikasinya apa? My first app. Di sini ada lokasi penyimpanan projectnya. Aku biarin default aja kayak gini. Terus ini ada language atau bahasa yang mau kita gunain. Itu ada Kotlin atau Java. Tapi kita pakainya Kotlin ya. Jadi kita pilih Kotlin. Sini minimum SDK-nya. Apa sih minimum SDK? Jadi minimal Android berapa yang bakal bisa install aplikasi kita. Semakin rendah, semakin banyak yang bisa install. Cuman fiturnya semakin sedikit.
semakin tinggi, semakin sedikit yang bisa install, cuman fiturnya semakin banyak. Jadi kita pilih yang, kalau aku sih biasanya 21 ya. Jadi Normal. ya mesin normal, jadi ada 94% yang bisa install aplikasi kita. Karena Lollipop kan juga termasuk lama sih ya. Tapi masih oke lah, fiturnya masih bisa menyaingi Android sekarang. Terus klik finish saja. Sih. Apalagi kalau pas pertama awal install Android Studio, terus baru pertama kali bikin proyek tuh lama banget. Tapi selanjutnya pasti cepat sih. Karena proses downloadnya itu cuma dilakukan sekali pas awal. Nanti kalau udah, dia bakal ngambil di cache aplikasinya yang di lokal. Ini ada proses indexing. Ini kalau udah indexing tuh berarti udah mau kelar ya. Tergantung penyimpanan teman-teman. RAM dan S itu juga penyimpanan. Aku harus ya oke di 11 lagi ya. Nah, ini lagi download Gradle-nya 138 MB ya, lumayan kalau nggak pakai wifi. Makanya kalau lagi pakai Android Studio tuh lebih baik emang harus di kondisi pakai wifi sih. Kalau nggak pakai wifi ya gitu, tanggung beban download yang lumayan besar kan kalau kita bikin proyek baru. Iya sih. Kalau open proyek sih ya nggak masalah sih, cuman ngeload doang ya. Iya. Kecuali kita nambah library baru tuh. Sambil nunggu loading mungkin bisa aku lanjutin dulu ya materinya ya. Nah, terus install. Ini ada beberapa komponen ada di Android. Pertama, Android Manifest. Apa sih Android Manifest? Android Manifest adalah suatu berkas yang harus ada dalam sebuah proyek Android. Manifest akan memberikan beragam informasi penting pada sistem Android. Sistem perlu mengetahui apa yang digunakan oleh aplikasi sebelum dijalankan. Jadi dalam manifest ini juga ada permission yang ada di aplikasi. Misal kayak butuh apa nih, permission open kamera, terus pakai fitur internet, GPS, location, dan lain-lain. Nah, ini bentuk dasar dari manifestnya. Yang pertama diawali dengan tag manifest. Ini default sih kayak gini. Terus ada package, itu nama package aplikasi kita. Terus di sini ada nih uses permission. Jadi aplikasi kita ini menggunakan permission Android internet. Jadi aplikasi kita nanti bisa connect ke internet. Terus di dalamnya lagi ada tag application. Ini ada beberapa variabel-variabel sih. Dasarnya kayak icon aplikasi kita nanti yang akan tampil di layar HP, terus label nama aplikasinya, support right to left, itu ini berguna kalau kita pakai bahasa Arab ya, kan right to left itu. Terus Android theme-nya dark atau light itu bisa dideklarasikan di sini. Terus di dalam aplikasi juga ada tag activity nih.
Jadi activity itu dideklarasiin di Android manifest ini biar bisa kita jalankan gitu. Kalau kita bikin activity tapi nggak dideklarasiin di manifest, nanti nggak kedeteksi, nggak bisa dijalankan gitu lah. Lalu selanjutnya ada Gradle. Gradle itu merupakan open source build automation system. Automation system berguna untuk mengotomatisasi proses pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya termasuk compile source code menjadi binary code, packaging binary code, dan menjalankan automated test. Gradle itu ada dua. Yang pertama, Gradle yang project, merupakan software build tingkat teratas yang meliputi keseluruhan dari proyek dari aplikasi. Di dalamnya berisi konfigurasi semua modul yang ada dalam proyek. Lalu yang kedua ada build Gradle module. Jadi build Gradle module itu yang ada pada setiap modul dalam proyek sebuah aplikasi. Beberapa konfigurasi yang diedit diantaranya adalah unbuild setting, default config, product flavor, build types, dan dependency. Jadi kalau kita mau nambahin library, kita nambahnya itu di build Gradle yang modul, jangan yang di project gitu. Nah ini build Gradle yang modul itu ada apa aja sih? Yang pertama Android setting. Dalam blok Android kita bisa menetapkan compile SDK version dan build tools version. Lalu default config, di dalamnya terdapat properti seperti application ID, minimum SDK version yang kita deklarasiin di awal tadi juga, misal kita mau ubah bisa lewat build Gradle ini. Terus target SDK version dan test information, terus build types. Di dalamnya terdapat properties dari debuggable, progress enabling, debug sign-in, version name suffix, dan test information. Lalu ada dependency. Nah, di dalam tag dependency ini kita dapat menambahkan library yang mau kita gunakan. Misal ada material design, terus retrofit, dan sebagainya. Banyak lah pokoknya library Android. Nah ini contoh bentuk build Gradle yang modul. Ini pertama ada Android, ada compile SDK version, versi 29, terus ini default config-nya, ada application ID. Ini biasanya nama package-nya sih. Tapi ini biasanya udah tergenerate otomatis oleh Android Studio, jadi nggak perlu pusing mikirin ini. Terus ada build types, release atau alpha gitu bisa. Terus ini dependency, nah ini library-nya kita, misalnya ada library ini, Android X App Compat. Terus ada library constraint layout, ini ada untuk testing, ada JUnit, dan sebagainya. Tuh. Lalu yang kedua, REST atau research. Di dalam folder ini nanti ada banyak research yang bisa kita deklarasiin ya. Yang pertama ada drawable, itu untuk menyimpan file gambar maupun icon. Lalu ada layout, salah satu folder yang sering dipakai untuk file desain aplikasi. Jadi misal ada halaman login, nanti disimpan di dalam layout ini. Formatnya itu XML ya. Terus ada map untuk menyimpan logo dalam berbagai dimensi. Lalu values berisi berbagai macam sumber data seperti colors.xml untuk warna, strings.xml untuk teks, terus dimensions XML untuk ukurannya, styles XML untuk membuat style atau template. Belum. Ternyata belum selesai. Salah ya? Gradle-nya. Gradle-nya. Masih dalam waktu itu. Teman-teman ada yang udah selesai belum? Sudah. Atau ada yang error bisa langsung diinformasikan aja. Belum Mas, mantap Mas, bagus nih. Mana nambah update plugin Kotlin. Mantap dong. Ini kayaknya Flutter user ya. Baru pertama kali. Flutter user. Bener. Itu ada error new apa tuh? Bentar.
New Gradle sini not seperti. Ini baru pertama install apa gimana? Udah pernah install? Oh, udah pernah install. Terus ini baru buka lagi gitu. Versi Android Studio-nya versi berapa? Biasanya kalau perbedaan versi juga berpengaruh sih. Versi 351 ya. Bentar. Aku juga belum pernah ngalamin gitu sih, coba ya. Aku cari dulu. Jauh banget ya. Terus ini. Install aja sih. Mungkin bisa diupdate dulu kalau Android Studio versi rendah terus Gradle-nya versi tinggi itu biasanya error kayak gitu sih. Ini aku nemu nih di Stack Overflow katanya suruh pergi ke file, settings, terus Kotlin compiler, terus target JVM version, terus dirubah ke 1.8. Nah, teman-teman kalau belajar pemrograman pasti nggak jauh-jauh dari Stack Overflow ya. Udah kayak sahabat kita sendiri lah, Stack Overflow ini. Nah, ada trik nih kalau misal teman-teman lagi nyari apa solusi gitu Stack Overflow, pilih yang paling banyak ininya nih, vote up-nya, atau ya kalau bisa yang centang hijau lah. Kalau centang hijau pasti banyak yang tersolve dengan solusi itu sih. Verify. Iya, udah verified. Android Studio versinya 34. 3 berapa? 34. Lebih bawah daripada tadi ya. Iya. Then copy that text. Environment configuration. Coba pakai yang ini aja ya, yang vote up-nya 17 coba di kayak giniin. Pertama ke file, settings, terus Kotlin compiler, target JVM version ke 1.8. Ini file. Waduh, melak banget. Settings. File, terus settings. Terus tadi apa ya? Lupa aku. Oh iya, kali ini. Settings Kotlin compiler. Nah, ini aku 16 juga bisa.
Coba nih diganti 1,8, bisa nggak? Nanti di apply aja. Nah ini udah berhasil ya Gradle-nya berarti, karena udah nggak ada loading lagi di bawah. Kelihatan nggak sih codingannya, apa terlalu kecil ya? Oke. Oke. Editor. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini tadi nih. Yang pertama kan tadi aku jelasin dia ada yang manifest, terus ada res, ada variable layout, values, sama Gradle script. Ini ada settingannya. Terus kalau kita mau ngedit aplikasinya itu ada di ini folder Java, terus di package-nya, nama package-nya. Jadi ada satu activity nih yang tergenerate oleh Android Studio-nya. Nah, terus gimana sih cara jalaninnya? Contoh aku mau jalanin di real device ya. Pertama-tama teman-teman sambungin dulu smartphone-nya ke laptop pakai USB. Terus di enable USB debugging-nya. Tadi udah solve belum ya? Ya 1.5 tuh. 3.5 itu udah solve belum? Tadi yang error udah berhasil belum? Atau masih sama? Bisa di dulu. Udah selesai apa masih ongoing? Udah kuliah di anime. Ongoing kayak anime. Siap. Aman tadi ya. View nggak bisa. Tadi aku nyiapin dulu ini.
Jadi kalau teman-teman udah di enable USB debuggingnya, nanti muncul nih nama smartphone kalian di sini, yang di dekat tanda play ini. Aku nih Xiaomi Redmi 5. Nah, ini deteksi. Nanti kalau kita chat ini run app, nanti bakal install di aplikasi kita, di HP kita. Bagus. Kenapa? Si bagus. Mungkin ada yang belum tahu cara enable USB debuggingnya gimana. Bisa masuk ke setting ya. Setting, terus ke tentang telepon kalau di HP ku tuh di sini. Terus kalau nggak salah tuh kalau aku udah di versi MIUI-nya, dipencet-pencet terus gini sampai menjadi pengembang atau developer mode. Kalau udah jadi, nah kan apa udah jadi pengembang nih, jadi udah nggak bisa lagi. Nanti muncul di setting masih setelan tambahan. Nanti ada nih opsi pengembang. Kalau bahasa Inggrisnya developer option gitu. Terus kita bisa pilih aja. Lalu ini dihidupin ya opsi pengembangnya. Terus di bawahnya ada debugging USB, itu kita hidupin, sama install via USB juga kita hidupin. Nanti kalau ada apa kayak allow gitu di Android-nya, pencet allow aja biar si laptopnya itu bisa ngakses HP kita. Terus coba kita run ya. Coba kita run. Nah, ngeran juga kita build Gradle lagi nih. Banyak banget build Gradle-nya nih. Harus sabar memang. Tapi kalau misal pertama kita udah build Gradle, ngeran gitu, terus kita mau ngeran lagi, cepet kok. Jadi emang yang lama itu pas awalnya doang. Selebihnya bisa gas cepet. Terabas. Oh ya, mungkin kalau ada yang ketinggalan, juga nanti ada rekaman ulangnya kok. Bisa lihat lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu. Begitu jiwa. Ini teman-teman bisa ditinggal buat bikin kopi dulu, nggak apa-apa nih, bisa. Atau mau mandi mungkin, gue yang bermandi. Aku belum. Kalau di Mac pakainya copy directory juga ya, change directory juga ya. Change directory. Kalau CD.
Jadi juga sama kan, nggak beda kan, sebagai redaktur sama kan, jadi maka tahu itu. Sedikit informasi ya. Jadi kenapa kita pakainya Kotlin? Jadi ketimbang Java. Nah kalau Kotlin itu sintaksnya lebih ringkas. Yang pertama. Terus yang kedua itu dia nggak perlu semicolon atau titik koma. Jadi setiap perintah nggak perlu di belakangnya itu kasih titik koma. Terus pas deklarasiin variabel tuh nggak perlu deklarasi inti datanya, langsung file nama variabel atau apa terus. Atau kalau pengen yang bisa diubah isinya itu pakainya var. Pokoknya file sama var. Kalau Java kan ada string, integer, terus char gitu kan, harus di spesifikin loh tipe datanya apa. Terus kalau kan ini enggak. Terus yang kedua itu data kelasnya, ada fitur data kelas. Itu membantu banget sih. Karena kalau pakai Java nanti data kelasnya butuh metode getter dan setter. Nah sedangkan Kotlin itu nggak perlu. Jadi si Kotlin sudah nge-generate metode getter dan setternya. Konstruktor juga. Ya, konstruktor juga. Terus paling enak tuh pas bikin callback-nya nanti. Nggak seribet kayak yang di Java lah pokoknya. Callback apa kak? Aku nggak ngerti kak. Callback itu kalau kita lagi ngerjain sesuatu, itu kita bisa lempar filenya ke callback biar bisa di apa akses oleh metode yang jalanin gitu loh. Nanti ada kok di materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu kita nanti bakal bahas tentang activity intent gitu. Nah ini udah installing nih. Installing. Nanti ada pop up di HP kita ya. Kita klik install aja. Visornya buka visor. Oh iya, visor ya. Bentar. Nah ini. Hello World App. Ini aplikasi yang kita install tadi. Itu my first application tadi ya. Terus kok bisa sih Kak tampil kayak gini? Nah, kita lihat dulu nih. Pertama di manifest-nya. Nah, kita lihat di activity intent filternya. Jadi launchernya sama mainnya itu kan ada nih di sini. Dia itu ada di main activity. Jadi dia bakal yang pertama dijalanin itu activity main. Ini main activity. Nah, terus si main activity itu punya view yang namanya activity underscore main. Itu ada di folder rest, terus layout activity underscore main.
Nah, ini adalah tampilan ketika kita bikin view-nya ya. Seperti ini. Ini ada XML. Untuk materi view nanti di pertemuan berikutnya juga akan dibahas lebih lanjut. Jadi ini ada intermezzo aja lah. Kenapa bisa tampil kayak gini. Jadi di view itu ada ini. Ngelak. sorry. Nah ini ada construct layout. Caranya construct layout, terus di dalam construct layout ada text view. Text view isinya apa? Hello world. Nih. Kalau di sini ada hello world. Saya mau ganti juga bisa. Halo dunia, misalnya. Dunia. Kita coba jalanin lagi nih. Run app atau shift F10. Ini nggak selama yang tadi kok pas awal, karena kita udah install. Ada kendala nggak pas ngonekin HP-nya ke Android Studio? Udah pada bisa nyambung belum? Oh ya, aku mau jelasin ini nih. Kenapa kok warnanya kok tiba-tiba ungu gini? Itu ada di sini nih. Ke project ya. Waduh. Gelap sekali, Bapak. Ini udah installing lagi. Bentar ya. Nah, ini udah ganti kan. Jadi halo dunia. Yang tadinya hello world jadi halo dunia. Gitu. Jadi kita lihat dulu di manifestnya lah. Kita cari yang namanya launcher kalau nggak main. Pasti itu activity yang dijalanin pertama kali. Gitu. Oke. Terus ini kenapa kok warnanya ungu? Nah, kita bisa lihat nih di values, terus colors. Colors, ini ada beberapa namanya ya. Jadi ada color primary dark, sama color accent. Jadi color primary dark itu color yang ada di nih status bar di atas. Terus yang color primary itu yang ada di ini toolbarnya. Terus lah ini kok nggak ada. Nah ini color accent itu biasanya ada di FAB, floating action button itu biasanya pakai color accent ini. Atau karet. Karet itu yang ada text box itu kan ada kayak kedip-kedip gitu kan ya. Itu namanya karet. Warna color pakainya color accent. Gitu. Udah sih kayak gini. Ada yang bisa jalanin aplikasinya nggak? Masa enggak? Atau ada yang masih bingung, bisa langsung tanya aja. Suara saya jelas nggak sih? Jelas Kak. Jelas? Serius? Jos banget, jos banget.
Ini udah pada berhasil atau masih nunggu loading nih? Wis mantap, sudah bisa nih. Wah, minor. Gradle, tunggu. Sabar ya Mas Bagus. Sudah Mas. Mas Haidar, mantap Mas. Enggak dulu. Indihome memang. Ini homo. Makanya bisnis terus. Prank. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan gitu di luar pas jadwal ngoprek kita yang hari Sabtu, bisa langsung tanya aja di grup, nggak apa-apa. Kita saling sharing aja. Santai kok. Apa? Emang mau gitu. Nasi camilan. Yang sudah siapa aja? Selain Mas Haidar sama Mas Fahmi. Ahmad Riau Ardi, bisa, mantap. Kuota nangis. Iya, pakai kuota emang nangis jadinya. Pindah pakai wifi. Tapi kalau udah awal, udah download ini udah aman sih ke depannya. Paling kalau misalnya install library ya paling beberapa MB doang lah. Kita mungkin sampai jam 9 lah ya, sambil nunggu siapa tahu ada yang error gitu.
Naik pakai sudo kok. Kenapa? Kemarin naik pakai sudo ya. Ini sudo sama. Sudo. Super user do. Oh ya. Iya. Kau ngerti? Sudo. Super user. Sudo. Sudo. Halo, Ya, Mas Rizky, ya gimana? yang nampilin header My First Application gimana lihatnya ya? Kenapa? Nampilin judul itu loh, My First Nampilin. Application. Oh, tulisannya gitu. Oh, yang ini. Yang ini bukan. Iya, iya. Ini tuh ada di strings. Ini ada app name. Nah, ini bisa diganti aja nih. Gitu. Saya mau diganti apa? Aplikasiku gitu ya. Welcome to my application. Saran coba ya. Kenapa beda nggak di layout? Emang gitu ya? Kenapa? Kenapa? Nggak di layout. Oh enggak, soalnya kita pakai temanya itu yang ada action bar-nya. Jadi dia otomatis action bar-nya itu ngambil title yang ada di app name-nya. Oke. Kalau Thank you. kepengen yang custom, itu bisa nanti diganti lewat sini. Kan? Apa nih? Waduh. Nah ini, gantikan aplikasiku. Sesuai yang ada di ini, app name-nya. Kalau aku sih emang senangnya biasanya yang no action bar sih, jadi nanti custom sendiri action bar-nya. Udah pada bisa jarain semuanya belum? Apakah ada yang error atau kendala apapun? Oh, Mas bisa diulang. Oh, ini kita masuk ke folder res, terus ke values, lalu ada strings.xml. Nah, nanti di sini dalamnya ada string yang namanya itu app_name. Ini bisa diganti aja.
Mas bagus sudah, mantap. Habis berapa giga Gus kuotanya? Betul. Udah keluar apa nih tuh? Layar Android. Oh, mau melihat layar tampilannya, itu kita masuk ke folder res, terus layout. Nah, kita pilih nama layoutnya, misalnya activity underscore main. Nanti keluar nih tampilannya. Ini ada beberapa tipe nih, ada desain, blueprint, atau desain plus blueprint. Kalau pilih blueprint kayak gini, biru-biru gini. Tapi aku biasanya desain sih. Misal kita mau nambahin lagi, bisa. Misal mau nambahin apa nih? Tombol ya. On. Terus wrap konten aja. Teks. Teks. Ini tombol. Ini penting nih. Nah, karena kita belum setting constraint-nya. Karena kita pakai constraint layout. Dia ada beberapa tipe layout. Ada relatif, terus linear, lagi ya. Frame layout. Ngomong. Nah. Untuk pembahasan tentang view layout nanti kita bahas selanjutnya ya bersama Mas Dery. Tombol yang kita buat tadi. Ini tombol. Aduh.
Udah di 2018 Sudah. oh scraper itu nggak pakai gitu Terus ya beri PHP lah. Naon Itu sih berarti bikin library gitu nih. library dia apa? terus ya, Awak bikin apa? yang mana tinggal dipanggil sama chat mana pes orang ini responnya Itu mah res nggak sih? Hah? Bukan library box apa? ini Emang kan itu jadi ini kan yang di push ke NPM NPM sih ya. karena udah ada aja Student Carnival Day Jaman Topnes letaknya gini. CCD. Iya. Aku tidur di masjid. Iya. Yang lain tidur wes apa? Pas SCD. jadi Kok bisa? kok masjid Asal sih waktu dulu tuh ya. Yang mungkin nonton. Gimana pada bisa semua, Mbak? Udah sih. Ini nggak ada pertanyaan. Aman. Aman kan ya teman-teman? Jadi kita pakai sampai jam 9. Ya, 1 menit lagi. lama kali bos 1 menit lagi. Jika sekira Aman, ingin mantap. darah. Mantap jiwa. Ya, sama Koreaan ya, baju deh kikir kan. Siapa? Apa? Iya kan? Iya. oh hiung Ini kan itu mas ya Kak ya. masnya ngerti saya nonton ya. hiung Senpai weh. Ya udah jam 9 nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan aja ya. Oh ya, untuk minggu depan itu kita ada ngoprek backend, yaitu pengenalan Express.js, MongoDB, dan Node.js. Ya, jamnya sama, jam 19.30 hari Sabtu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join. Salam. Warahmatullahi Sobat Kafri. Ya, sama-sama. CS Luis terus CS Luis Oh, baru. Kamsia. Kus Apa bro? Berisik lah. CS itu Ya yuk. ini balik di cucu Oh, kau orang ini kana bela. ibu loh nah mereka ya